Perkenalkan, nama saya Reza Hyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203010202014. Kali ini saya akan mempresentasi bab 7, yaitu Citra Wanita Jawa, Telaah Strukturalisme Genetik, Puisi Istri karya Darmanto Djatman, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sastra. Latar belakang dan rumusan masalah membaca puisi yang berjudul Istri tentunya tidak lepas dari konteks sejarah yang melatar belakanginya. Darmanto Djatman sebagai penulisnya menyadari bahwa sebagai anggota masyarakat, ia harus menyuarakan kondisi, semangat, dan nilai-nilai sosial zamannya. Sapardi Djoko Damono mengemukakan sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan menyangkut hubungan masyarakat dan antar masyarakat dengan seseorang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Bagi Darmanto Djatman, istri merupakan bentuk komunikasi dengan masyarakat melalui medium konvensi sastra atau puisi. Istri menjadi suara penyairnya tentang nilai-nilai sosial budaya yang melingkupinya, yaitu sosial budaya Jawa. Ungkapan khas seorang sastrawan atau penyair dalam memandang hidup dan kehidupannya secara tidak langsung menyuarakan gagasan, pikiran, dan ideologi. Darmanto Djatman tentang bagaimana memandang kehidupan sosial masyarakat saat karyanya itu diciptakan. Hal itu mengkonotasikan sebagai tanda suatu makna yang melampaui batas-batas tekstual dalam sistem bahasa. Hubungan istri sebagai karya sastra dengan aspek-aspek sosialnya itu didasarkan asumsi bahwa hubungan keduanya menjadi dasar penciptaan ekspresi penyairnya. Pada sudut pandang ini, puisi istri merupakan hasil dari interaksi sosial yang dijewantahkan melalui peranan dan harapan penyairnya dan sistem simbolik dalam tataran wacana sastra. Kerangka teori. Dalam paradigma sosiologi sastra, terhimpun beberapa teori tentang sosial sastra. Salah satu teori tersebut adalah strukturalisme genetik. Teori inilah yang dipakai dalam menganalisis karya puisi berjudul Istri karya Darmanto Djatman. Strukturalisme genetik muncul sebagai akibat terabaikannya aspek sosial dan sejarah dalam kajian sastra. Secara struktural, menurut Goldman, studi strukturalisme genetik memiliki dua kerangka dasar, yaitu pertama, hubungan antara makna suatu unsur dengan unsur lainnya dalam suatu karya sastra yang sama. Kedua, hubungan keduanya membentuk jaringan yang saling mengikat. Karena itu, seseorang pengarang tidak mungkin mempunyai pandangan sendiri. Pada dasarnya, pengarang akan menyarankan suatu pandangan pada suatu kolektif. Menurut Endarswana, 2008-56. Karya sastra dipandang sebagai fakta kemanusiaan, produk subjektif kolektif, dan sebagai ekspresi pandangan dunia pengarang sebagai kolektif itu. Fakta kemanusiaan, subjektif kolektif, dan pandangan dunia inilah yang bermediasi hubungan antara manusia dan masyarakat. Selanjutnya, metode dialektik teori. Strukturalisme genetik menyarankan dalam konsepnya suatu metode putar balik antara struktur karya dan struktur sosial. Metode ini disebut dengan metode dialektika. Penggunaan metode dialektika dalam pendekatan strukturalisme genetik merupakan cara analisis yang dipakai dalam penganut paham Marxis. Sebagaimana yang dipakai Gramsci, dapat dikatakan metode dialektika sebagai pengejawatahan dalam pendekatan strukturalisme genetik untuk mengungkapkan pandangan dunia yang tercermin dalam karya sastra. Analisis struktur puisi karya Darmanto Djatman. Strata norma ini yang dipakai dalam menjelaskan struktur puisi Istri karya Darmanto Djatman berikut ini. Dalam aplikasinya mengalami perubahan sebagai adaptasi konsep teoritis dalam analisis. Lapis bunyi puisi Istri karya Darmanto Djatman. Lapis bunyi
dalam puisi merupakan satuan-satuan bunyi khusus dan istimewa yang mengandung arti dan menggunakan kualitas puisi sebagai karya seni. Lapis arti puisi, istri karya Darmanto Djatman, keseluruhan sajak yang terdiri atas baris dan bait mengandung makna atau arti tertentu. Dengan demikian, makna atau arti puisi tersebut terangkum dalam satuan-satuan baris dalam membentuk bait. Lapis dunia puisi, istri karya sastra karya Darmanto Djatman. Berdasarkan pemahaman tentang strata bunyi atau kata dan makna atau arti di atas, akhirnya dapat dipahami tentang dunia yang menurut Roman Ingarden dipandang dari titik pandang yang tak perlu dinyatakan, yang terkandung dalamnya yaitu Welek dalam Pradopo 1999-15. Lapis dunia ini berupa latar, perilaku, objek, dan dunia pengarang. Kemudian lapis metafisis puisi, istri karya Darmanto Djatman. Puisi istri karya Darmanto Djatman mengungkapkan kesadaran seorang laki-laki terhadap pentingnya seorang wanita dalam kehidupan. Nilai kesukuan ini membawa ke dalam perenungan tentang nilai-nilai filosofis masyarakatnya, sekaligus pandangan-pandangan terhadap tematis juga berangkat dari konteks sosial masyarakatnya. Dengan demikian, pengarang berusaha mengungkapkan hakikat wanita Jawa menurut visi sebagai seorang Jawa. Kemudian, konsep sosial budaya Jawa tentang istri. Fakta kemanusiaan wanita Jawa semacam itulah yang disikapi pengarang dalam puisi istri karya Darmanto Djatman. Pengarang dalam proses penciptaan puisinya itu mengangkat persoalan yang sama dari sudut pandang yang dipilih. Dari analisis atas, unsur-unsur puisi tersebut dapat dipahami bagaimana pengarang menempatkan istri Jawa pada kedudukan yang lebih tinggi dan penting. Seorang istri bagi pengarang adalah lambang kesabaran, kesetiaan, kesuburan, kedamaian, dan cinta kasih. Dengan demikian, pengarang mengambil konsep realitas wanita Jawa sebagai unsur luar yang turut membangun karya puisinya itu. Konsep dan realitas wanita Jawa tersebut dipandang dari sikap dan kesadaran sosial sebagai seorang Jawa. 3. Pandangan dunia pengarang dalam puisi istri. Pandangan dunia menurut Farouk merupakan istilah yang merujuk pada kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan yang menghubungkan secara bersama anggota suatu kelompok sosial tertentu yang mempertentangkan dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. 1994, 15-16. Puisi istri mempresentasikan pandangan tentang wanita Jawa yang diungkapkan pengarangnya. Apabila dicermati representasinya yang ditunjukkan tersebut, tampak bahwa pengarang memiliki koherensi dengan konsep sosial budaya masyarakat Jawa di mana dia berasal. Jika dikaitkan dengan latar belakang biografi Darmanto Djatman sebagai pengarang puisi ini, tampak keterkaitan yang relatif pasti dengan kelas sosial yang tercermin dalam puisi ini. Pandangan dunia pengarang sebagai subjektif kolektif priai terpelajar yang tercermin dalam puisi istri ini dapat memberikan gambaran adanya perkembangan dan pergeseran dalam masyarakat Jawa. Simpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan analisis strukturalisme genetik terhadap puisi istri karya Darmanto Djatman adalah sebagai berikut. 1. Sebagai fakta kemanusiaan, puisi berjudul Istri karya Darmanto Djatman mengungkapkan citra wanita Jawa yang dipandang dan disikapi secara rasional oleh pengarangnya. Pengarang tidak sekedar menempatkan citra wanita Jawa sebagai suatu mitos, tetapi juga dipandang dalam perspektif yang lebih rasional dan terbuka. Sebagai mitos, citra wanita Jawa menurut konsep budaya Jawa hanya terbatas pada peran dan tanggung jawabnya. Tetapi dalam puisi ini, fakta kemanusiaan tersebut mendapatkan pemahaman dan interpretasi yang lebih baru sesuai dengan pandangan dan ideologi pengarang. Kedua, pandangan dunia dan ideologi. Pengarang yang tercermin dalam puisi ini adalah sikap keterbukaan dan rasional dalam memandang wanita, istri Jawa. Wanita sebagai seorang istri memperoleh kedudukannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan konsep budaya masyarakat yang melahirkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, ada pemaknaan yang lebih baru dan modern terhadap citra
wanita Jawa dalam puisi ini. Dalam konsep teori strukturalisme genetik, pandangan dunia dan ideologi tersebut bukanlah cermin dari subjek individual pengarang, tetapi cermin subjek kolektif yang diwakili pengarangnya. Ketiga, subjek kolektif kelas atau golongan sosial yang diwakili pengarang dalam puisi Istri adalah kelas atau golongan priai terpelajar. Golongan sosial ini muncul sebagai akibat mobilitas sosial atau pendidikan dengan modern. 4. Implementasi teori strukturalis genetik dalam analisis karya sastra atau puisi, sebagaimana dalam tulisan ini ternyata memiliki keluasan terhadap hasil. Teori ini tidak hanya memahami pandangan dunia yang mencerminkan dalam suatu karya sastra, melainkan juga untuk memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat di mana karya sastra tersebut berada. Dengan demikian, implementasinya dapat meluas ke arah studi kultural secara umum. Demikian presentasi bab 7 dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.